Kembali dalam Pacirek Malaysia. Terima kasih sudah support Pacirek Malaysia sehingga ke hari ini. Jadi ramai yang request dan juga Pacirek akan pergi kepada bab-bab sejarah semula berkenaan dengan Indonesia, dan ini merupakan video daripada Invoice Indonesia di mana dia menceritakan tentang negara ini juga berpenduduk orang Jawa, dan ini merupakan 6 fakta negara Kaledonia Baru. Wow, apa yang berlaku sebenarnya ini? Jadi mari kita tengok apakah isi kandungannya yang menceritakan tentang negara yang mempunyai penduduk Jawa di tempat ini. And siapa orang-orang Jawa di sini? Boleh komen di bawah untuk Pacirek tengok berapa ramai warga-warga orang Jawa di sini yang bersama-sama Pacirek. Jadi apa tunggu lagi, mari kita react. Apa tunggu lagi? Jom, in 3, 2, 1, go. Setelah sebelumnya Invoice Indonesia membahas orang Jawa di Suriname, kali ini kita akan membahas orang Jawa yang ada di Kaledonia Baru. Oh, Kaledonia. Kembali lagi di channel Invoice, channel yang mungkin bisa menambah wawasan dan informasi yang belum kalian ketahui. Di antara banyak tempat di dunia, nama Kaledonia Baru pasti cukup asing di telinga kita. Alasannya tidak lain karena letak geografisnya yang sangat unik serta jarang pemberitaan soal daerah tersebut. Dan kalau dilihat dari letak geografis, daerah dengan luas 18.575 km persegi tersebut memang berada di posisi yang jarang orang tahu. New Caledonia. Daerah tersebut terletak di sebelah selatan Australia dan di sebelah selatan Papua Nugini. Kaledonia Baru adalah sebuah wilayah yang berstatus jajahan sui generis Prancis. Wilayah ini terletak di subbenua Melanesia di Samudra Pasifik sebelah barat daya. Juga dinamakan Kanaki yang dari nama penduduk asli kepulauan tersebut. Negara kepulauan ini telah dikuasai oleh Prancis selain Polinesia Prancis. Status ini dikenakan sampai tahun 1998 dan namanya berasal dari bahasa Latin Skotlandia dan ibu kotanya adalah Noumea. Wilayah ini mengadakan referendum kemerdekaan dari Prancis pada tanggal 4 November 2018 dengan hasil 43,6% ingin merdeka dan 56,4% tidak ingin merdeka. Sesuai perjanjian Noumea, akan diadakan referendum kembali pada tahun 2020. Jika gagal akan diadakan lagi pada tahun 2022 jika sepertiga Kongres Kaledonia Baru menyetujuinya. Kaledonia Baru merupakan kepulauan seluas 18.575 km persegi di Samudra Pasifik yang ditemukan oleh penjelajah James Cook pada 4 September 1774 ketika melakukan perjalanan keduanya ke kawasan Pasifik. Meskipun belum banyak yang tahu, tetapi Kaledonia Baru sangat menarik terutama bagi orang Indonesia. Siapa sangka jika daerah tersebut sebagian penduduknya ternyata adalah orang Jawa. Bahkan setiap harinya orang-orang Jawa di sana tetap memakai logat asli yaitu bahasa Jawa. Berikut 6 fakta negara Kaledonia Baru. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like video ini, subscribe channel Invoice, dan tekan tombol lonceng agar tidak ketinggalan info dan fakta menarik dari Invoice. Penemu Kaledonia Baru. Penjelajah Inggris, Kapten James Cook adalah orang Eropa pertama yang mengunjungi Kaledonia Baru pada 4 September 1774. Dan setelah itu, pada saat penjelajahan keduanya, James Cook teringat dengan sebuah pulau di timur laut Skotlandia, sehingga pulau yang dikunjunginya diberi nama Kaledonia Baru. Pantai barat Grande Terre disisir oleh Jean Francis de Galau pada tahun 1788. Tak lama sebelum ia menghilang, dan Kepulauan Loyalty adalah pulau pertama kali yang dikunjunginya pada tahun 1796. Dan sejak saat itu hingga 1840 hanya beberapa perselisihan dengan masyarakat kepulauan tersebut yang terjadi. Dan perselisihan menjadi lebih sering setelah tahun 1840 karena minat kayu cendana dari Kaledonia Baru terus meningkat. Ketika perdagangan cendana menurun, dia digantikan oleh perusahaan bisnis baru yaitu Blackbearding, sebuah eufemisme untuk membawa orang Melanesia atau Kepulauan Pasifik Barat dari Kaledonia Baru, Kepulauan Loyalitas, Hebrides Baru, New Guinea, dan Kepulauan Solomon ke dalam perjanjian atau kerja paksa di perkebunan tebu di Fiji dan Queensland dengan berbagai metode tipu daya dan penipuan.
sebagai lokasi pembuangan narapidana. Di bawah pemerintahan Napoleon III, Prancis mengambil alih Kaledonia Baru secara resmi pada tanggal 24 September 1853 dan membangun Port-de-France atau Nouméa yang sekarang menjadi ibu kota pada 25 Juni 1854. Tempat itu pada tahun 1864 sampai 1897 dijadikan sebagai lokasi pembuangan tidak kurang dari 22.000 narapidana. Namun setelah Gubernur Prancis di NC, Paul Veliet memberi penghapusan hukuman dan kembali ke kampung halaman mereka. Maka imigran dari Asia datang bekerja di pertambangan dan perkebunan di Kaledonia Baru. Bermula dari aturan Colli Ordonanti pada tahun 1880 yang mengatur hubungan kerja antara buruh dan majikan untuk menjamin ketersediaan tenaga kerja di perkebunan Belanda di Sumatera, Prancis kemudian meminta buruh untuk pertambangan nikel dan perkebunan di Kaledonia Baru. Maka dikirimlah 170 pekerja dari Pulau Jawa dan tiba di NC pada 16 Februari 1896. Daerah ini dihuni oleh sebagian suku Jawa. Dahulu orang Jawa di Kaledonia Baru menjadi kuli kontrak atau mencari kehidupan lebih baik di negeri asing. Perpindahan orang Jawa di Kaledonia Baru juga sama dengan orang Jawa di Suriname. Tetapi kepindahan orang Jawa di Pasifik telah terhenti sejak tahun 1949. Sejarah orang Jawa di Kaledonia Baru. Kalian mungkin bertanya-tanya kenapa ada orang Jawa di Kaledonia Baru. Betul. Ceritanya dimulai dari masa penjajahan zaman Belanda dahulu. Diketahui Belanda pada saat itu mengirimkan banyak orang-orang Jawa untuk bekerja di Kaledonia Baru. Rata-rata orang Jawa di sana dipekerjakan di tambang dan juga pertanian. Ada 3 gelombang kedatangan orang Jawa ke Kaledonia Baru. Yang pertama adalah pada tahun 1896 dan kemudian sekitar tahun 1933 menjelang Perang Dunia Kedua, serta yang terakhir pada 1970. Pada gelombang terakhir ini, diperkirakan ada sekitar 1000-an orang yang berangkat ke Kaledonia Baru. Jumlah orang Jawa di Kaledonia Baru sangat banyak. Kaledonia Baru pada dasarnya adalah wilayah multi etnis, di mana di sini kita bisa menemukan banyak orang-orang yang berbeda ras, mulai dari Eropa, Timur Tengah, Afrika sampai Asia Tenggara. Dan berbicara soal jumlah, tentu tiap ras tidak memiliki kesamaan, tetapi Ya, kalau tengok muka orang pun agak berbeza juga bila sudah bercampur dari negara-negara yang berbeza. dari semua ras yang ada di Kaledonia Baru, Jawa mungkin bisa dikatakan sebagai salah satu ras dengan jumlah individu terbanyak. Menurut data yang ada, setidaknya ada lebih dari 7.000 orang Jawa di sana. Mereka terdiri dari orang-orang tua dan juga anak-anak dengan jumlah yang sangat merata. Dan uniknya, 7.000 orang Jawa ini tidak tinggal dalam satu area melainkan menyebar dari ujung ke ujung Kaledonia Baru. Jenis orang Jawa di Kaledonia Baru. Di Kaledonia Baru, orang Jawa terdiri dari berbagai macam jenis. Bukan ras atau semacamnya, tetapi dari status mereka. Ada 3 jenis orang Jawa menurut masyarakat Kaledonia Baru. Ada yang namanya golongan Niauli, golongan Wong Baleh, dan juga golongan Wong Jukuan. Golongan Niauli artinya orang Jawa yang lahir di Kaledonia Baru sedangkan orang tua mereka asli Indonesia. Sedangkan golongan Wong Baleh berarti mereka yang kembali, jadi mereka pernah pergi dari Kaledonia Baru tetapi pada akhirnya kembali lagi. Dan untuk golongan Wong Jukuan adalah orang-orang yang lahir di Indonesia tetapi dibawa ke Kaledonia Baru. Itu apa? Dikira sebagai orang asli gitu. Adat Jawa masih dilestarikan di Kaledonia Baru. Tidak hanya masih menjunjung tinggi bahasa para leluhur, orang-orang Jawa di Kaledonia Baru juga tetap melakukan adat-adat khas Jawa. Hal tersebut bisa dilihat dari bagaimana mereka melakukan adat pernikahan, hitan, dan sebagainya. Kalau dibandingkan dengan adat Jawa di Indonesia, keduanya bisa dibilang sangat mirip. Dan kalau berbicara soal agama, rata-rata orang Jawa Kaledonia Baru memeluk Islam. Dan uniknya, mereka juga masih melakukan adat-adat Jawa yang berhubungan dengan keislaman, termasuk tradisi-tradisi saat puasa Ramadan. Wow, uniknya. Wah. Siap. Kalian yang berbangsa Jawa ini harus berbangga karena tidak kira kalian ada di manapun, kalian tetap
mengadakan korang punya apa tu dari segi adat resam itu sentiasa dijaga dari turun temurun supaya tidak hilang. Satu lagi pakaian resmi itu memang for me macam wajib lah. Kalau korang berada di mana-mana pun tetap ada pakaian tersebut untuk dibawa. Termasuklah di negara yang baru saja Pak Cirek tahu, iaitu negara Caledonia ini, negara yang kecil tetapi mempunyai adat resam Jawa yang sangat kukuh serta banyak yang seperti yang di-explain tadi ialah beragama Islam juga. Dan dalam masa sama menjaga juga adat mereka itu supaya tidak hilang kerana mereka berada di Caledonia bukan berada di Indonesia. So kepada kalian yang mempunyai bangsa-bangsa Jawa ini, kalian harus berbangga. Betul. Dan kepada kalian yang ingin request kepada beberapa reaction video lagi, boleh komen down link below untuk kita tengok pelbagai lagi sejarah-sejarah yang menarik untuk kita ungkapkan serta tempat-tempat wisata yang menarik di Indonesia. Kerana sebelum ni pada tahun 2015, 2017 dan juga 2018 ataupun 2019 gitu, Pak Cirek pernah berulang kali pergi ke Indonesia, tapi lebih kepada kawasan-kawasan macam Yogyakarta, Surabaya, Bandung, Jakarta. Semua tu atas ada urusan persekolahan lah zaman dulu tu, zaman masa tu, iaitu ke Institut Teknologi Bandung. Seterusnya pergi Unpar, University Unpar, apa tu nama Unpar, University lupa sudah. And then pergi kepada naik gunung seperti Gunung Merapi, Bromo, Semeru, mana lagi ya. Situlah tempat-tempat yang menjadi pilihan Pak Cirek untuk pergi masa yang itu. Memang I'm very love Indonesian punya nature di situ. Bukan saja nature tapi berbagai lagi lah benda yang menarik, termasuk environment yang sangat unik. Oh my god, itu yang akan Pak Cirek react dalam episode-episode yang akan datang. So, jumpa lagi next time. See you again. Bye-bye.